Puluhan korban dugaan penipuan investasi yang ditawarkan koperasi ilegal alias bodong berkedok penyelamatan aset mengadu ke kantor pengacara Agus Samijaya. Mereka minta pendampingan hukum terkait rencana melapor ke Polda Bali setelah laporan mereka ke Polres Tabanan sejak 2 tahun lalu tak ditanggapi. Kerugian yang ditanggung para korban ini pun tak main-main, mencapai lebih dari 153 miliar rupiah. Sebanyak 57 nasabah dari 7 koperasi yang diketahui bodong milik almarhum I Gusti Agung Jaya Wiratma terus berupaya menempuh jalur hukum. Melalui kuasa hukum Agus Samijaya dan tim, para korban berniat melaporkan kasus ini kembali ke Polda Bali setelah laporannya di Polres Tabanan 2 tahun silam belum ada tanggapan. Mereka masih berharap kerugian 726 nasabah mencapai 153 miliar rupiah lebih ini dapat kembali. Korban yang sebagian besar memiliki tanggungan jaminan di bank ini ditawarkan iming-iming program penyelamatan aset milik para nasabah, lalu dipinjamkan uang di bank untuk kemudian sebagian didepositokan lagi di koperasi. Seperti yang dialami Made Suwana. Meski statusnya masuk dalam daftar hitam Bank Indonesia, karena pengajuan kredit sebelumnya macet, ia justru lolos mendapat pinjaman dengan jumlah besar. Saya sudah di blacklist di bank, bisa kok, tenang aja, ini sudah ada kerjasama kayaknya, gitu dia. Data-data saya juga banyak yang ditipu, KTP saya, istri saya juga ditipu, saya dibilang pengusaha, padahal saya nggak punya apa. Disewakan saya sama koperasinya itu, nggak bisa cair, itu aja. Saya minta di PK-nya tertera, umur saya dirubah, umur istri saya dirubah, itu. Jadi dia mengiming-imingi atau memerayu saya untuk ikut yang disebut dengan investasi yang dikerjakan menurut dia, menurut top manajemen marketing koperasi Niki, mengerjakan sistem, sehingga kita coba ikuti dengan sistem dia, artinya koperasi, tetapi hasilnya masih 0%. Ya, dia melakukan sifatnya penipuan menurut saya. Sementara itu, Agus Samijaya yang menerima kuasa pendampingan hukum dari para korban ini menduga ada sindikasi. Dugaan ini kuat karena modusnya dinilai sangat rapi, sistemik hingga berani menabrak aturan perbankan. Contohnya sampai melakukan manipulasi data nomor induk KTP, manipulasi data orang, dan macam-macam seperti yang disampaikan oleh korban itu. Nah, kami sangat menduga ini bukan kerja kriminal biasa, tetapi sudah kejahatan yang terorganisir, gitu, yang merupakan sebuah sindikasi antara sindikasi perbankan dengan pihak koperasi bodong, gitu loh. Harapannya polisi dapat menyelidiki secara tuntas kasus ini meski pelaku utamanya telah meninggal, termasuk menelusuri aliran dana dan seluruh pihak yang terlibat dalam kejahatan ini. Dari Denpasar, tim liputan iNews melaporkan.